Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam li'ibadihil mu'minin wa anzala fihil Qur'an li'ibadihil muslimin wa ja'ala fihi lailatan khairan min alfi syahrin li'ibadihil muqarrabin wa khatama bihi bi'idil fitri li'ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmat, Perumahan Permata Logo Mas, kita bersyukur pada malam hari ini di tanggal 23 Ramadan 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2017, kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju masjid kita ini dalam rangka sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan siapakah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat nanti. Insya Allah kita semuanya tidak ingin menjadi orang yang merugi. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebut di dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demi masa, baik itu masanya kita di dunia maupun nanti masa di akhirat, kita semuanya akan menjadi orang yang merugi, tidak pandang bulu laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, kulit hitam maupun kulit putih, semuanya merugi kecuali orang yang beriman. Yang kedua adalah dia juga beramal yang saleh. Yang ketiga adalah saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ini prinsip yang umum dialami kita semua. Dikaitkan dengan bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena atas dasar keimanan dan ihtisaban. Ihtisaban itu dari kata ihtasaba yahtasibu ihtisaban, artinya memperhitungkan halal dan haram, syarat dan rukun, kemudian diperintahkan dan dilarang, hal-hal yang disunahkan, dimakruhkan, dan seluruhnya muhasabah, bagaimana introspeksi, mengevaluasi puasa kita, apakah lebih bagus ataukah lebih buruk, ataukah sama saja dengan tahun yang kemarin. Rasulullah mengingatkan, "Man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun." Barang siapa yang hari ini sama saja dengan yang kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka itu termasuk, kata Nabi, orang-orang yang merugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi apapun juga. Itulah yang dimaksud dengan merugi, bahwa umurnya terus bertambah tetapi amalannya sama saja.
Semoga kita tidak termasuk golongan ini Bapak Ibu ya. Yang kedua yang lebih parah kata Nabi, man kana yaumuhu syarron min amsi. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada yang kemarin, itu termasuk orang yang zalim, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dan yang terbaik adalah man kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada yang kemarin, maka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, nanti ketika kita di alam mahsyar ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama adalah, umurmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua adalah, ilmumu kau amalkan untuk apa? Dan yang ketiga adalah, harta bendamu dari mana kau dapatkan? Dan yang keempat, kemana kau belanjakan? Kalau 4-empatnya ini kita tidak bisa menjawab, maka kita termasuk orang yang rugi. Disitulah maka ketika kita punya umur, walaupun umur kita ini terukur, walaupun nafas kita ini terbatas, marilah kita isi umur kita ini dengan yang bermanfaat. Belum tentu yang umurnya lebih tua amalannya lebih banyak, begitu pula belum tentu yang lebih muda amalannya lebih sedikit. Rasul mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Wa syarrun nasi, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa syarru amaluhu. Panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Insya Allah di sini orang-orangnya panjang umur dan amalnya saleh. Nah, itulah yang memang berat. Disitulah nanti akan ada orang yang rugi, kata Nabi. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah di antara kalian orang-orang yang muflis? Sahabat kemudian menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda dan juga tidak punya dinar dan dirham. Tapi kemudian Nabi menjawab, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bisolati waz-zakati was-siyami wa ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza. Ada di antara kalian nanti orang-orang yang membawa pahala di hari kiamat nanti dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi sekaligus membawa dosa-dosa sesama manusia. Ada yang membunuh orang lain, ada yang memfitnah, ada yang memukul, ada yang berbuat zalim pada saudaranya sendiri. Maka nanti kata Nabi, pahalanya itu tadi untuk menutupi orang-orang yang sudah dizalimi. Setelah pahalanya habis, ternyata masih banyak orang yang komplain kepada kita atas keburukan kita. Mungkin dalam bertetangga, mungkin di kantor, mungkin di pergaulan. Maka itu kemudian dosa orang-orang itu tadi ditumpukkan kepada kita. Akhirnya kita tidak memiliki pahala apapun, malah dosa kita yang bertumpuk-tumpuk. Itu yang disebut dengan muflis. Dari bahasa Arab, kata falas yang artinya uang. Kalau dalam kaidah bahasa,
ma fil fulus manfus. Betul ya? Iya, orang yang tidak punya fulus itu pasti manfus ya, tidak bisa bernafas. Itulah kemudian karena tidak bisa ngomong manfus jadi mampus. Nah, itu perumpamaan orang-orang bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita semuanya di muka bumi ini tidaklah kekal dan abadi. Semuanya itu akan hilang, akan fana, akan hancur. Tinggal bagaimana kita ini menggunakannya sebagai alat untuk bisa beramal soleh. Dan pada akhirnya ketika kita sudah baik, janganlah kita menjadi orang baik sendirian, karena itu namanya masa bodoh dengan lingkungan kita. Mari kita saling menasehati dalam kebenaran, dan ketika kita menasehati juga harus dengan kesabaran. Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal tarawihana wa taqabbal shadaqatana wa infaqana wa zakatana wa taqabbal kulla ibadatina. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.